Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah para sahabat hikayah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji, kita akan belajar sejarah tentang asal usul diturunkannya surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dalam kitab Durratun Nasihin halaman 270 itu dijelaskan tentang sebab turunnya surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu nuzuli hadhihi surati an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala dzakara Jibrailu alaihi salam indan nabiyyi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abdan yuqala lahu Syam'un al-Ghazi. Diceritakan sebab turunnya surat Al-Qadar ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa dia mengatakan malaikat Jibril bercerita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang seorang hamba yang bernama Syam'un al-Ghazi, yang mana Syam'un ini telah bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan bersenjatakan tulang dagu unta. Selain itu, dia tidak mempunyai peralatan perang. Setiap kali dia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Fa'idha atisha yakhruju min maudi'il asnani ma'u azmin fayashrabahu wa idha ja'a yanbutu minhu lahmun fayakulahu. Fakana ala hadha kulla yaumin hatta madha min umrihi alfu syahrin wa hiya thalathun wa thamanuna sanah wa arba'atu ashhurin. Apabila dia merasa haus, maka keluarlah dari sela-sela giginya air yang segar, lalu dia meminumnya. Dan apabila dia Syam'un itu merasa lapar, maka tumbuhlah dari tempat itu sekerat daging, lalu dia memakannya. Demikianlah Syam'un berperang setiap hari sehingga umurnya mencapai 1000 bulan, yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang-orang kafir tidak mampu menolak serangannya. Lalu mereka berkata kepada istrinya, menghasut istrinya, yang mana istri Syam'un itu memang wanita kafir. Sehingga sungguh kau akan kami beri harta yang banyak jika kamu mau membunuh suamimu. Apa jawaban istri Syam'un? Aku tak mampu membunuhnya. Karena mendengar jawaban seperti itu, orang-orang kafir lalu mengatakan kepada istrinya, kami beri kamu seutas tali yang kuat. Kata orang kafir itu, ingatlah
ikatlah dengannya kedua tangan suamimu itu dan juga kedua kakinya sewaktu tidur, lalu kamilah yang akan membunuhnya. Ketika Sam'un tidur, akhirnya istrinya mengikat dia kuat-kuat. Dia pun terbangun lalu berkata, "Siapa yang mengikat aku? Akulah yang mengikatmu, sekedar mencobamu," kata istrinya. Tapi Sam'un merenggutkan tangannya dan terputuslah tali itu. Kemudian datanglah orang-orang kafir memberikan sebuah rantai. Dengan rantai itu istri Sam'un mengikatnya. Dia pun terbangun lagi. "Siapa yang mengikat aku?" katanya Sam'un. "Akulah yang mengikatmu, sekedar mencobamu," kata istrinya lagi. Maka Sam'un merenggut tangannya sehingga putuslah rantai itu. Sementara istrinya kemudian mengucapkan lagi dengan jawaban yang sama, "Saya lah yang melakukan itu karena saya ingin mencoba menjajal kekuatanmu." Akhirnya si Sam'un itu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku ini adalah salah seorang waliullah yang tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang mampu mengalahkanku selain rambutku ini." Rupanya Sam'un itu tidak sadar kalau dia itu memiliki kelemahan, yang mana kelemahannya itu adalah terletak pada rambutnya sendiri. Mendengar itu, maka tatkala Sam'un tidur, istrinya memotong beberapa ikat rambutnya berisi 8 utas rambut kepalanya yang panjang-panjang mencapai tanah, yang mana dengan 4 rambut itu si istrinya itu mengikat kedua tangan suaminya dan 4 yang lainnya diikatkan pada kakinya sewaktu tidur. Akhirnya Sam'un terbangun. "Siapa yang mengikatku?" "Akulah yang mengikatmu, wahai suamiku, untuk mencobamu." Karena kelemahannya sudah diketahui istrinya, akhirnya si Sam'un itu tidak mampu untuk memutus ikatan tadi. Karena seperti itu, akhirnya si istrinya itu memberi kabar kepada orang-orang kafir. Mereka pun datang, maka dibawalah Sam'un menuju sebuah tempat pembantaian, yang mana di sana telah berdiri tegak sebuah tiang, yang mana Sam'un itu diikatkan di situ. Kemudian kedua telinga, kedua matanya, dan kedua lidahnya, dan kedua belah tangannya dan kakinya mereka potong, mutilasi lah. Akhirnya orang-orang kafir itu seluruhnya berkumpul dalam rumah pembantaian itu. Maka tatkala seperti itu, Allah mengilhamkan kepada Sam'un, berkata kepada Sam'un, "Wahai Sam'un, fa'auhallahu ta'ala ilaihi ayyu syai'in turidu bihim asna'ahu." Wahai Sam'un, perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka? Faqala uridu an tu'tiyani minal quwwati hatta ahroka amuda hadzal baiti fayanhadimu alaihim. Maka permintaan Sam'un itu kepada Allah Ta'ala adalah, "Berilah hamba kekuatan sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini lalu merobohi mereka." Karena seperti itu, akhirnya Allah mengabulkan permintaan Sam'un tadi. Allah beri kekuatan, maka dia menggerakkan tiang tersebut. Akhirnya robohlah tiang tersebut berserta atap, yang mana mereka mereka orang kafir semuanya, sehingga matilah semua orang kafir termasuk istrinya sendiri. Allah menyelamatkan Sam'un dari mereka, lalu mengembalikan kepadanya semua anggota tubuhnya. Setelah diberi kekuatan, maka Allah waraddallahu alaihi jami'a'dahu, maka Allah mengembalikan
anggota tubuh Sam'un tadi yang telah dipotong-potong kembali utuh. Sesudah peristiwa itu Sam'un masih sempat beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Malam hari dia bangun bersembayang dan siangnya dia berpuasa hingga akhir hidupnya. Mati di jalan Allah. Mendengar cerita itu, para sahabat Nabi menangis karena sangat menginginkannya. Ujar mereka kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tahukah Anda pahalanya?" Apa akan jawab kanjeng Nabi? "Aku tidak tahu." Karena seperti itu, lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril turun dengan membawa surat Al-Qadar ini. Dan seraya berkata, "Hai Muhammad, aku beri kamu beserta umatmu malam qadar. Yang beribadah pada malam itu lebih utama daripada beribadah selama 70.000 bulan." Jadi itulah sebab turunnya surat Al-Qadar. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita baca, yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memberi kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.